Talks, kembali lagi bersama Sevi pastinya di podcast Biki Talks. Nah, di podcast Biki Talks kali ini kita akan sharing-sharing nih seputar tren dan juga insight terbaru di bidang teknologi, khususnya di bidang digital marketing. Nah, di episode kali ini kita juga udah punya topik spesial, yaitu tren terbaru di website development. Tentunya bersama narasumber kita yang spesial juga, yaitu Mbak Susan. Halo Mbak Susan. Halo Sevi. Pertama kali nih Mbak duduk di sini. Iya nih, kopi panas ya. Kebagian juga kan Iya. duduk di sini. Oke Mbak Susan, apa kabar nih Mbak? Baik, gimana Sevi? Gimana kabarnya? Baik terus. Lagi sibuk apa nih? Biasa ya, kalau misalnya di awal tahun kan masih banyak peralihan. Biasanya dapat klien-klien yang baru, jadi masih ada masa-masa peralihan sih. Masa-masa peralihan ya, lagi Ya. hektik-hektik juga berarti ya. Betul. Luar biasa. Nah, Mbak, kita kan akan ngomongin tren terbaru di website development nih. Tapi sebelum ke topik, mau dong tahu lebih dalam nih tentang Mbak Susan di karir path-nya. Itu tuh awalnya kenapa bisa jadi junior IT development terus bertahan sampai sekarang, sampai udah berapa tahun? 13 Ya, 13 13 tahun. Keren banget. Itu boleh ceritain dulu gak? Ya mungkin di awal di awal kan kuliah ya, dari kuliahnya mulai dulu tuh di manajemen informatika gitu kan. Jadi ya pengen coba gitu kan, apa sih ini tentang teknologi IT gitu kan. Karena dari dulu emang suka dengan IT, dan ketika udah dari junior terus next ngikutin terus kan update-nya dan lain-lain. Jadi ya bertahan sampai sekarang. Itu ibaratnya kayak awalnya coba-coba ya. Terus lama-lama nyaman, terus sampai 13 tahun, sampai udah banyak pasti experience-nya nge-handle klien-klien. Oke, luar biasa. Nah, selama beberapa tahun ini itu udah nge-handle industri apa aja nih Mbak yang ngembangin website, dan challenge-nya tuh apa aja sih? Oke, kita ada handle client beauty ya, beauty, F&B, terus ada e-commerce juga, ada teknologi ya, yang pasti kita lagi explore terus ya, termasuk juga yang ada AI kita juga lagi explore. Nah, tapi ya challenge-nya pasti ada lah ya, jadi nggak ada yang lebih susah atau yang lebih gampang ya, challenge-nya pasti akan ada di tiap-tiap, apalagi di tiap-tiap brand ya, tiap-tiap brand tuh akan ada challenge, tapi ya fitur-fitur itu yang akhirnya kita tuh jadi punya experience gitu. Jadi akhirnya kita sudah punya experience di beberapa kategori brand, kategori industri. Jadi kita udah mulai bisa menghandle itu. Tapi ya di awal-awal pasti akan ada challenge-nya kan. Kita kumpulin setiap challenge yang ada, ya kita learning sih by challenge gitu. Oke. Nah, tadi udah ngomongin tren sama AI sedikit gitu. Boleh diceritain lain nggak sih Mbak, tren apa aja yang benar-benar lagi happening banget di website development, apalagi sekarang kan udah 2025 gitu. Ya pasti teknologi akan terus bertambah ya, terus akan update nih. Bahkan dalam 1 tahun tuh kadang ada beberapa teknologi yang update-nya tuh 4 kali gitu dalam setahun. Jadi ya kita harus ngikutin, itu yang pertama. Terus kayak AI gitu ya, tren AI, dan banyak orang tuh ketakutan. Kayak aduh ada AI aku digantikan. Padahal sebenarnya justru kita harus berteman dengan AI. Kalau kita berteman dengan AI ya kita kan juga akan bisa ikut terus maju kan. Dan akhirnya kita jadi berkembang dan jadi operate AI kan perlu dioperate juga kan, seperti itu. Iya, seharusnya kolaborasi bareng lah ya. Dan aku juga pernah lihat tuh Mbak, jadi kayak aku kemarin ngebuka website itu internet service gitu. Jadi aku mau ke customer service-nya, cuman aku diarahin dulu gitu sama AI. Jadi kayak ngobrol dulu sama AI-nya apa yang mau aku butuhin, terus kayak aku punya keluhan apa sama AI-nya, terus dia baru ngarahin ke CS gitu. Mungkin kayak gitu kali ya, kolaborasi antara AI dan juga website development gitu. Iya betul, soalnya kan kalau misalnya customer service, kalau misalnya ternyata dia udah bisa dijawab karena kadang kan ada beberapa masalah atau apapun isu yang ada di website kan kadang udah terjawab gitu loh. Cuman kalau misalnya customer service yang jawabin terus kan akhirnya juga capek. Akhirnya AI ini membantu lah pekerjaan itu gitu. Tapi AI yang di website itu tuh kita yang develop sendiri? Iya, bisa di-develop sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya nanti Sevi buka punya website sendiri, terus Sevi mau tanya jawab yang memang sudah disesuaikan dengan database yang ada gitu. Bisa. Oke. Berarti udah didesain untuk kayak pertanyaan atau jawaban yang dibutuhin sama audiens untuk di website kita tuh udah AI itu udah tahu gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi perbedaan dari tahun sebelumnya sama tahun ini ada nggak Mbak dari trennya? Ya pasti tren yang 2025 ini ya pasti lebih banyak orang pasti akan ke AI sih. AI ya. Gitu. Oke. Kalau misalkan challenge terbesarnya sebagai IT developer gini tuh apa sih Mbak?
Aduh, challenge terbesar ya. Selain jarang tidur, Ya pasti harus mau update sih. Jadi kadang misalnya kayak kita baru belajar aja udah ada update-nya lagi, baru mulai menguasai udah ada update-nya lagi. Jadi kalau misalnya kita itu ya harus mau terus ini sih update gitu, mau terus kejar-kejaran lah sama update teknologi yang sekarang gitu. Jangan mau ketinggalan gitu ya. Betul. Tapi biasanya tempat belajar si para IT developer ini atau kayak buat tahu nyari tren apa aja ya yang ada di website development itu biasanya ada di mana sih Mbak? Kayak kalau misalkan di sosmed kan biasanya ada kayak social media today yang itu isinya update tentang Twitter, X atau YouTube kayak gitu-gitu. Nah kalau di website sebagai website development gitu? Banyak sih, banyak banget ada. Ya pokoknya kalau kita search di Google pasti akan ada banyak. Tapi ada beberapa yang memang kursus-kursus yang biasanya gratis. Itu banyak banget di YouTube, di Coursif, terus mungkin ada di Udemy gitu kan. Nah itu biasanya tempat kita belajar. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kadang ya kita juga ikutan pelatihan yang memang berbayar gitu. Terutama ya yang tadi tren tentang AI, belajar tentang AI itu kan mungkin ada beberapa orang yang buka free webinar. Nah itulah yang kita ikut-ikutin sih. Webinar sama bootcamp ini juga buat nyari credibility juga nggak sih Mbak sebenarnya? Iya. Gitu ya, oke. Nah tadi kan ngomongin hard skill Mbak. Nah soft skillnya tuh ada nggak sih kayak misalkan harus public speaking atau mungkin bisa presentasi kayak gitu tuh itu perlu nggak ya? Ya pasti perlu ya. Pasti perlu ya. Perlu banget malah. Soalnya biasanya kan kita nggak ketemu orang, kita ketemunya komputer. Kalaupun ketemu juga robot ya kan. Jadi ya harus belajar gitu kan. Apalagi terutama di dunia agency gitu kan. Kita harus bisa bagaimana mempresentkan sesuatu yang orang-orang mungkin nggak tahu gimana nih caranya gitu kan. Jadi ya kita harus belajar dan lebih ke public speaking dan knowledge-nya juga ditambah gitu kan. Dan bagaimana kita mengkomunikasikan itu dari bahasa robot istilahnya gitu ya ke bahasa manusia. Nah itu perlu dipelajarin sih soft skill-nya. Mbak tapi tadi aku agak mikir sedikit kayak sebenarnya journey untuk dari awal pembuatan website tuh gimana sih? Kayak misalkan dapat brief dulu, terus discuss brainstorming atau apa gitu. Kalau misalkan ada brand yang baru mau bikin website gitu. Oke, yang pasti kalau misalnya dia udah punya website, kita akan audit dulu nih, Chef. Jadi apa nih yang menjadi kekurangan atau mungkin yang bisa ditambahin untuk di dalam website ini gitu kan. Jadi kita pertama akan audit kalau sudah punya. Kalau belum punya, kita dengerin dulu apa sih yang mereka inginkan gitu. Objektifnya apa nih yang mau mereka taruh di website dan apa aja tujuan website ini tuh untuk apa? Apakah untuk hanya awareness atau ternyata mereka mau punya online ya, online store gitu. Nah kalau misalnya mereka mau punya online store kan berarti kita akan suggest untuk bikin online gitu kan. Ya kita harus lihat aja sih gimana kebutuhan mereka lah gitu. Jadi kita nggak langsung kayak nawarin semuanya nggak, tapi kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Menyesuaikan kebutuhan mereka ya. Oke. Habis itu baru garap atau didiskus gitu sama kliennya biar klien juga tahu tentang progres atau perkembangan atau baiknya gimana gitu ya. Iya, pasti kita akan suggest sih misalnya, oh ini ada fitur yang nice to have, ada fitur yang misalnya ini kalau kalian pakai ini yang lain belum ada atau kayak gitu sih. Oke. Mbak, tapi aku juga pernah jadi website berita sih aku seringnya. Jadi kayak aku buka website berita terus aku nggak sengaja kepencet di bagian teksnya terus dia tiba-tiba ngedirect aku ke e-commerce. Itu tuh kalau teknologi kayak gitu itu namanya apa sih Mbak? Backlink kah atau bukan? Iya, itu bisa dibilang juga backlink, tapi itu juga bisa jadi iklan kan. Bisa jadi Iya, kadang tuh ada yang iklan, banyak yang iklan di website portal berita terutama gitu. Oke. Oh ya, terus juga ini Mbak lagi rame kayak website phishing. Jadi kayak aku tuh pernah dapat broadcast WhatsApp gitu. Terus habis itu ngedirect aku untuk buka website dan tampilannya itu persis kayak e-wallet yang aku pakai. Jadi aku pikir karena itu temanku yang nge-share kan, jadi aku pikir oh ini orang ada mau ngasih hadiah atau apa gitu. Terus pas aku ketik nomor belum aku send atau belum kirim kode verifikasi gitu. Terus aku baru sadar kok nyuruh gue masukin nomor telepon ya gitu. Jadi kayak oh ini phishing berarti. Nah gimana sih Mbak biar ngehindarin si website phishing ini, karena lumayan berbahaya kan Mbak, apalagi kalau bisa nguras ke ATM banking kayak gitu-gitu kan, kayak sering banget ada kasus kayak gitu. Oke, kalau misalnya sebagai
kalau dari IT ya, biasanya kita tuh udah ngecek ke dalam codingannya juga kan, bisa dicek tuh kalau di Google Developer kan. Nah tapi kalau misalnya buat orang awam pasti bingung kan gimana nih caranya gitu kan. Lihat aja di link atas itu yang di URL, kan ada box URL kan. Nah itu dilihat aja di situ apakah benar-benar dari domain tersebut. Misalnya contoh katakan Instagram, apakah benar dari instagram.com atau ternyata kadang ada yang linknya tuh bukan Instagram tapi kesannya kayak Instagram, misalnya INTGR gitu kan, singkatan kayak gitu. Nah itu harus dicek hati-hati sih, dari linknya itu udah pasti kelihatan. Itu yang bisa aku kasih gitu ya, tipsnya. Tapi kalau misalnya dilihat lagi nanti akan ada image-image yang nggak high res gitu. Nah kalau ada image-image yang kayak nggak high res, nah itu udah mulai curiga tuh, harus hati-hati. Iya sih, karena emang lumayan bahaya gitu loh Mbak. Sekali aja kita masukin kode verifikasi yang masuk ke WhatsApp kita tuh udah langsung bisa ngeretas ke semua gitu loh. Iya. Bahkan bisa sampai ngirim chat ke WhatsApp kayak si temanku tadi yang dia tiba-tiba ngirim message kayak gitu, itu lumayan bahaya sih. Jadi solusinya adalah dengan ngelihat, pertama mungkin kalau misalkan logo high-res tuh tergantung handphone kali ya. Tapi kalau misalkan ngelihat si kolom linknya itu kalau udah ngerasa aneh kayak II Instagram gitu, I-nya 2 baru nggak boleh diikutin gitu lah ya. Iya, kadang mereka mirip banget, jadi makanya harus berhati-hati pas nginput, apalagi untuk email dan password. Apalagi kadang kalau di website phishing tuh pas udah kita input, itu tuh kayak kesannya login kan, tapi padahal sebenarnya enggak, itu data kamu udah diambil. Bahaya banget ya soal si phishing ini. Terakhir nih Mbak, tadi kan udah ngomongin kalau misalkan mau memulai sebagai IT developer, kalau misalkan mau switch career, misalkan aku dari sosmed, terus aku mau jadi orang IT gitu, itu pertama kali harus ngapain dulu? Ya, yang pasti kan kalau sosmed sama IT sebenarnya agak-agak mirip ya. Sosmed juga harus ikut perkembangan zaman gitu kan. Ya sama, orang IT juga sama. Cuman yang lebih menjadi tantangan nanti buat teman-teman yang mungkin belum masuk ke dunia IT itu adalah logiknya gitu. Karena kita tuh setiap bikin program atau misalnya bikin web gitu kan ada logiknya. Nah itu yang harus dilatih sih. Itu hal yang bisa dilatih lah. Oke, critical thinkingnya tuh harus dibangun gitu ya, karena pasti beda antara divisi sebelumnya atau bidang sebelumnya terus pindah ke IT, terus pasti kayak banyak ya perbedaannya gitu ya. Jadi emang critical thinking harus dibangun. Betul. Oke. Nah, tapi sebagai di bidang website development ini untuk tahapan posisinya tuh ada apa aja sih Mbak? Kayak aku tuh pernah baca ada back end, front end, terus apa lagi ya? Tapi antara dua itu tuh yang sering aku lihat gitu posisinya. Oh, nah kadang orang bingung kan, ini apa sih back end, apa sih yang front end. Nah kalau yang back end itu sama full stack juga. Nah itu kan. Jadi kalau full stack itu artinya kamu bisa back end, kamu juga bisa front end. Itu full stack. Nah tapi kenapa sih dipisah front end dan back end? Kadang kalau misalnya di front end itu yang bisa Sevi lihat, misalnya Sevi buka website gitu kan, yang Sevi lihat dari tampilannya itu adalah front end. Tapi di back end itu adalah ketika misalnya untuk menginput produk dan lain-lain, itu kan tidak terlihat. Nah itulah kerjaannya orang-orang back end gitu. Kalau full stack baru yang dua-duanya. Oh luar biasa. Oke. Nah ngomongin website juga, sekarang kan lagi banyak banget website yang ternyata akhirnya punya apps gitu. Nah boleh diceritain gak sih Mbak bedanya enaknya tuh punya apps dan website, dan dua-duanya tuh seperti apa? Kalau misalnya ya bagus pasti punya dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita akhirnya overpower, buat apa ya, maksudnya kayak istilahnya kita punya app tapi ternyata appnya juga udah dibantu dengan website, udah bisa gitu kan. Jadi nggak perlu juga. Apalagi kalau app itu kita udah pasti harus wajib update gitu ya. Setiap misalnya OS-nya update, kita harus ngikutin tuh ketentuan dari iOS ataupun Android, kita ikutan juga update. Nah kalau misalnya kita punya skill, orang-orang yang punya skill di situ ya nggak apa-apa punya app. Tapi kalau misalnya ternyata kita masih dari vendor dan lain-lain, ya itu akan agak susah sih untuk update-nya gitu. Karena itu pasti akan tiap tahun update. Karena kalau app itu nggak diupdate nggak bisa dibuka. Iya ya. Dan juga udah gitu sekarang tuh handphone makin apa ya, update itu juga banyak. Kayak Android sekarang udah Android ke berapa? 12, 13 ya? Android ke 19. Oh bukan. Nggak, tapi ya kayak, jadi kayak di Android tuh suka ada update sistem gitu. Kalau iOS mungkin kayak iOS 18, iOS 17 gitu. Di Android juga ada. Mungkin dari situ juga apps tuh perlu untuk diikutin perkembangan itu kan ya. Ikut penyesuaian juga gitu. Nah tapi kalau misalkan dari website itu juga perlu penyesuaian antara handphone gak sih Mbak? Kayak dari bentuk ukurannya gitu. Terus kalau dia di laptop, kalau dia di
TV, PC, monitor kayak gitu? Iya, pasti ada sih responsif ya. Yang pasti otomatis kalau kita buat website ya pasti harus responsif. Itu udah paling apa ya, bare minimumnya lah. Kenapa sih? Karena ya orang pasti sekarang banyak akses lewat mobile juga kan. Nggak hanya desktop, tapi desktop juga harus punya gitu kan. Jadi ya udah, kita pasti develop itu yang responsif. Oke. Mbak, tapi aku pernah baca katanya orang IT tuh yang pertama emang jarang tidur, yang kedua tuh kacamataan ya. Tapi Mas Susan nggak kacamataan. Ya mungkin karena sering menatap layar ya. kan, sering menatap layar ya pasti ada lah gitu. Pasti ada ya. Mayoritas lah ya. Mayoritas. Oke, gimana sih caranya biar jadi expertise di bidang website development ini? Boleh diceritain dong ke teman-teman Sobat Talks biar mereka juga jago nih gitu. Oke, yang pasti ya Sevi itu harus mau hard skill sih. Kan walaupun soft skill juga penting, tapi hard skill itu paling penting untuk kita punya ya. Jadi mau selalu upgrade di hard skillnya. Ada teknologi yang baru, jangan kayak di-deny gitu ya. Coba kita pelajarin, walaupun mungkin kulit luarnya dulu, baru nanti setelah tertarik masuk lagi ke lebih dalam, itu boleh. Jadi yang pertama kita harus punya hard skill, terus di-upgrade. Dan yang kedua ya udah pasti jangan mau menyerah sih gitu. Karena kan tadi update teknologi setahun bisa 4 kali ya, kita harus ikutin gitu. Oke, nah buat Sobat Talk semua, itu dia tadi serba-serbi tentang tren di dunia website development gitu. Terus juga buat yang mau jadi IT developer tuh bisa juga dengan cara pertama harus mau upgrade, jangan menyerah gitu. Karena setahun ada 4 kali update tuh banyak banget gitu kan. Udah gitu harus transisi dari update pertama ke update kedua tuh pasti ada aja challenge-nya gitu kan ya. Nah, terima kasih juga nih buat Mbak Susan udah mau sharing-sharing di podcast Sevi di Bigi Talks kali ini. Thank you ya Mbak. Thank you, Sevi juga udah diundang. Jangan kapok-kapok, kita punya episode-episode lainnya gitu ya. Siap. Oke, buat Sobat Talks di rumah yang lagi nonton, kalau misalkan punya pertanyaan seputar IT development ini atau juga punya pertanyaan seputar digital marketing, boleh tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Terus jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe podcast Big Info Talks biar gak ketinggalan episode berikutnya. See you on the next podcast. Bye-bye.